Mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Mulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamera. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kata orang, dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-25 ini didukung para pemain Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, Eli Burhan sebagai Nyi Sepi, Naryo sebagai Ki Sabrang, Heri Stiono sebagai Kirambat, Siska sebagai Ani, dibantu oleh Yanto, dan pembawa cerita Neni Sumarni. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara masih berada di negeri di balik awan. Rasanya bagi Batara berada di sana biasa-biasa saja. Sementara bagi Raki Tanding dan adiknya Rana Dewi, kedatangan Batara merupakan hal yang luar biasa. Karena Batara lah yang ditemukan Rana Dewi di dalam mimpinya. Batara lah orang yang diperkirakan akan menjadi suami Rana Dewi. Namun setelah melihat sikap Batara, Rana Dewi tidak suka. Karena dia menganggap Batara sangat sombong. Sementara itu pengejaran yang dilakukan Nyi Sepi terhadap Mak Rompang masih berlangsung. Bahkan Mak Rompang tampaknya akan bisa dihancurkan oleh Nyi Sepi karena Mak Rompang sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Keluar kau, Rompang! Keluar kau ke duniaku! Jangan bersembunyi di duniamu. Hadapi aku sekarang. Kau memang keterlaluan, Sepi. Kau serang aku sehingga perempuan yang sedang hamil itu menjadi korban. Jangan banyak bicara kau. Hadapi aku sekarang juga. Nantilah, kalau kekuatanku sudah pulih kembali, maka kau akan aku hadapi. Kalau kau tidak ada, akan aku cari sampai ke ujung dunia sekalipun.
Sepi. Bagaimana dengan istriku ini, Nyi? Tenang, istrimu cuma terkejut. Nanti akan aku obati biar dia sadar. Tolonglah, Nyi Sepi. Istriku sedang hamil. Aku khawatir dengan bayi di dalam kandungannya, Nyi. Tenang saja. Sebentar lagi dia akan sadar. Nah, istrimu mulai sadar. Kang Parta. Iya. Bagaimana? Aku agak lesu, Kang. Sebentar lagi pusingmu akan hilang. Minumlah ini. Apa ini, Nyi Sepi? Ini obat untuk kandunganmu. Minumlah. Obat ini baik untuk kandunganmu. Kau tampaknya curiga padaku. Tidak apa-apa. Aku sebenarnya suka meramu obat untuk kesehatan perempuan yang sedang hamil. Terima kasih, Nini. Ini minumannya? Iya. Aku mendengar suara kereta kuda di kejauhan. Apakah itu kereta kuda milik perempuan aneh itu, Nyi Sepi? Itu bukan perempuan aneh, Nyai. Tetapi kalian sudah berhadapan dengan iblis wanita yang paling ganas. Betul begitu, Nyi Sepi? Mana ada orang biasa yang bisa hilang tiba-tiba seperti tadi. Kalau bukan iblis laknat itu. Iya juga ya. Perempuan yang bernama Nyai Rompang itu hilang tak kemana. Apakah dia akan datang lagi, Nyi Sepi? Apakah kereta kuda itu akan datang lagi kemari mencari majikannya? Mungkin. Tetapi malam ini tidak. Kereta kuda itu sudah semakin jauh. Lalu bagaimana kalau sewaktu-waktu dia datang lagi, Nyi Sepi? Sedangkan Nyi Sepi kan belum tentu ada di sini. Peganglah benda ini. Apa ini, Nyi Sepi? Penangkal iblis. Terima kasih, Nyi Sepi. Saya tidak menyangka kalau Nyi Sepi baik pada kami. Saya kagum pada Nyi Sepi. Walau Nyi Sepi cacat seperti itu, tapi Nyi Sepi hebat sekali. Iya. Saya yakin Nyi Sepi pasti seorang pendekar yang hebat. Kau terlampau memuji aku, Nyai. Saya bicara sungguh-sungguh, Nyai. Yang penting, sekarang jaga dirimu baik-baik. Supaya bayi dalam kandunganmu itu sehat. Terima kasih, Nyi Sepi. Hari mulai berganti pagi, namun rasa takut masih terbayang di wajah kedua suami istri itu. Sementara Nyi Sepi sudah jauh mengejar Mak Rompang yang cepat hilang dari hadapan orang-orang awam seperti Parta dan Ati. Ketika Nyi Sepi mendekati desa Tegalsari, dia berusaha menghindar. Dia berusaha tidak melewati desa itu karena dia tidak mau dulu berurusan dengan orang lain sebelum Mak Rompang bisa ditaklukkannya. Sementara kesibukan di Tegalsari berjalan seperti biasa. Namun tidak demikian dengan petinggi desa yang bernama Ki Sabrang. Dia tampak gelisah pagi itu, bahkan sekali-sekali dia mengepalkan tinjunya. Dia sudah datang, prajurit? Belum, Ki Lurah. Kenapa dia belum datang? Bukankah hari ini hari pasar? Ya, mungkin sebentar lagi, Ki Lurah. Dia, Ki Lurah. Bagus, seret dia kemari. Baik, Ki Lurah. Den Ayu, beli kain, Den Ayu. Kainnya bagus-bagus, Den. Dia memasuki pintu regol, Ki Lurah. Kalau begitu, panggil dia kemari. Aku ingin pura-pura membeli kainnya. Kisanak, sini. Iya. Kisanak mau beli kain dagangan saya. Aku yang mau beli kain ini. Ada, Ki Lurah. Maaf, Ki Lurah. Saya tidak melihat Ki Lurah. Coba lihat kain daganganmu. Ini, Ki Lurah. Baik, Ki Lurah. Nah, Ki Lurah, kain ini cocok untuk Ki Lurah. Walaupun harganya agak mahal. Kalau yang itu bagaimana? Kalau yang ini jangan, Ki Lurah. Kenapa? Kain ini sudah dipesan oleh Den Ayu Aning. Oh, begitu. Kalau yang ini? Kalau yang ini juga cocok untuk Ki Lurah. Tapi harganya lebih mahal dari yang ini, Ki Lurah. Berapa kepeng? 10 kepeng, Ki Lurah. Mahal sekali. Saya tentu tidak akan memberikan kain yang murah pada Ki Lurah. Kalau kain itu berapa? Kain ini untuk Den Ayu, Ki Lurah. Iya, aku tahu. Aku hanya ingin tahu berapa harganya. Ini 15 kepeng. Kamu berdagang atau merampok, Maaf, Ki Lurah. Ini memang sudah harganya. Kalau saya turunkan, tentu saya rugi. Jadi, berapa jumlahnya dengan kain saya tadi? Jadi 10. Jadi 25 kepeng, Ki Lurah. Terima kasih, Ki Lurah. Ini Ki Lurah kainnya. Yang ini kain Ki Lurah. Sedangkan yang ini kain Den Ayu Aning. Sekarang saya permisi, Ki Lurah. Tunggu dulu. Ada apa lagi, Ki Lurah? Aku mau beli yang lain. Beli yang lain? Beli apa, Ki Lurah?
Aku mau beli yang lain. Oh, Ki Lurah mau beli kain yang lain lagi? Ada Ki Lurah, ada. Ki Lurah tinggal pilih. Yang ini harganya 9 kepeng. Yang ini 7 kepeng. Yang ini 8 kepeng. Nah, sedangkan yang ini bukan kain, bukan. Bukan kain. Iya. Saya berdagang kain, Ki Lurah. Saya tidak membawa barang dagangan yang lain lagi. Tapi kalau Ki Lurah mau memesan, akan saya bawakan minggu depan. Barang yang akan aku beli itu kau bawa sekarang. Hanya saja kau tidak sadar. Saya tidak mengerti apa yang Ki Lurah maksudkan. Berapa harga barang yang kau bawa itu? Tolong katakan Ki Lurah, barang apa yang Ki Lurah maksudkan? Aku mau beli nyawamu. Ki Lurah tidak main-main. Kau lihat keris yang aku cabut ini. Ampun Ki Lurah. Apa salah saya Ki Lurah? Apa salah saya? Baik. Sekarang aku beli nyawamu. Akan aku terangkan kesalahan. Sudah berapa kali kau menyampaikan berita pada si Tembong? Berita apa Ki Lurah? Berita tentang keadaan di sini. Saya tidak tahu apa-apa Ki Lurah. Saya tidak tahu berita di sini. Jangan bohong kamu. Hanya kamu yang bebas keluar masuk rumah ini. Sehingga apapun yang terjadi tentu kau tahu. Ayo jawab. Saya jawab. Berkali ini Ki Lurah. Jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Ayo jawab. Jawab yang jujur. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel nomor 82. Aduh Ki Lurah, ujung keris Ki Lurah seperti menggigitku. Jawab yang jujur. 3 yang jujur. Kalau kau tidak jujur, maka nyawamu betul-betul aku beli. 4 Ki, 5 kali aku bertemu dengan Tembong. Yang jujur. Jawab yang jujur. Masih diam kamu? Dia sudah mati Ki. Mati? Padahal aku belum menikamnya dengan keris ini. Keris Ki Lurah adalah keris yang sakti. Sehingga tergores sedikit saja maka orang akan mati Ki. Apakah pedagang kain ini tergores oleh kerisku ini? Lehernya luka sedikit Ki Lurah. Itu yang membuat dia mati. Orang seperti ini memang sepantasnya mati. Iya Ki Lurah. Dia ini adalah mata-mata dari mentilin. Bawa mayatnya keluar. Baik Ki Lurah. Wah. Sedang apa Ki Rambat ini? Wah, saya sedang ngomong cucu Ki Lurah. Ngomong cucu? Iya. Mana dia Raden Tapasudana? Itu Ki, sedang bermain-main di bawah pohon sawo. Raden Tapasudana sudah semakin besar. Bahkan kalau diperhatikan, dia persis seperti bapaknya Raden Wangsadirja. Iya Ki Sabrang, tidak ada yang dibuang olehnya. Semuanya mirip bapaknya. Pasti, kalau sudah besar nanti dia akan menjadi orang yang besar. Ya, semoga saja begitu Ki Sabrang. Hari siang ini bagus sekali ya Ki Rambat. Iya Ki Sabrang. Langit biru tanpa berawan sedikit pun. Sedang apa Den Ayu Aning sekarang Ki Rambat? Itu sedang menenun kain Ki Sabrang. Di mana? Itu di belakang rumah. Wah, tidak sepantasnya Den Ayu menenun kain Ki Rambat. Nanti kalau Raden Wangsa tahu, aku yang kena marah. Tidak Ki Sabrang, anakku sudah seizin Den Wangsa. Bahkan Den Wangsa yang membawakan guru dari kota raja untuk mengajar anakku menenun kain. Oh begitu. Iya. Syukurlah. Biar ada kesibukan Ki Sabrang. Habis kalau mau ke sawah dilarang oleh Den Wangsa. Atau mau pergi menanam lada juga dilarang. Jangan. Aku juga melarang. Tidak pantas seorang istri bangsawan harus bertani. Apa Ki Sabrang mau bertemu dengan Aning? Ya, kalau Den Ayu Aning berkenan. Ya, baik. Akan aku panggilkan sebentar. Iya. Dasar kere, tetap saja kere. Mana ada istri bangsawan mau pergi ke sawah atau bertanam lada? Ki Sabrang mau bertemu dengan saya. Maaf Den Ayu, saya sudah mengganggu Den Ayu. Tidak apa-apa, mari masuk. Biar di sini saja Den. Ayo ke dalam saja. Masa petinggi desa hanya berdiri di luar seperti ini? Maaf Den Ayu, saya merepotkan Den Ayu Aning sesiang ini. Tidak apa-apa, mari masuk. Baik Den. Silakan duduk. Iya Den. Ki Sabrang duduk dengan hormat menghadap Aning di pendopo kecil
Sementara Aning memandang Ki Sabrang dengan penuh tanda tanya. Aning ingin tahu berita apa yang akan disampaikan oleh Ki Sabrang pada dirinya. Kemana Ki Rambat tadi? Sedang bermain dengan Tapasudana. Atau apakah Ki Sabrang juga ada perlu dengan bapak saya? Oh, tidak. Hanya bertanya saja kok. Oh, apakah siang ini Ki Sabrang ada keperluan penting dengan saya? Oh, tidak begitu penting, Den Ayu. Hanya ingin menanyakan keadaan Den Ayu saja. Oh, kalau keadaan saya baik-baik saja, Ki. Syukurlah. Lalu bagaimana dengan Raden Tapasudana? Apakah baik-baik saja dia? Baik dan sehat. Apalagi sekarang Tapasudana sudah tahu main. Sehingga seharian dia bermain saja dengan kakeknya di halaman rumah. Kalau malam, Den Ayu? Kalau malam, Tapasudana suka minta didongengkan oleh kakeknya atau oleh saya. Baru dia tidur. Cerita apa saja yang disukainya, Den Ayu? Macam-macam. Tapi cerita yang paling disukainya adalah perang. Bahkan dia bercita-cita kalau dia besar nanti, dia ingin jadi panglima perang seperti kakeknya yang mulia Senapati Kerajaan. Wah. Cocok sekali. Karena kakeknya di kota raja adalah seorang panglima perang. Semoga saja kalau sudah besar nanti, dia menggantikan kakeknya. Semoga saja begitu. Aku tidak usah menanyakan keadaan Ki Rambat. Untuk apa aku tanyakan laki-laki kotor begitu? Sudah bisa tinggal di sini, dia sudah untung. Dan bapak saya... ya, Bapak Den Ayu bagaimana? Sehat-sehat dia? Wah, bapak saya paling sehat. Tidak pernah sakit-sakit selama tinggal di sini. Syukurlah Den Ayu. Sehingga saya tidak mendapat omelan dari Raden Wangsadirja. Sebenarnya aku tidak mau menanyakan keadaan bapaknya. Tapi ya, akhirnya aku harus bertanya juga. Enak betul menjadi orang terhormat. Semuanya harus diperhatikan. Walau sebenarnya tidak perlu diperhatikan. Kata Ki Rambat, Den Ayu sedang menenun di belakang? Iya, saya sedang belajar menenun. Karena Raden Wangsadirja membawakan guru untuk saya dari kota raja. Syukurlah Den Ayu. Nanti kalau sudah ada hasil tenunan Den Ayu, akan saya jual. Pasti harganya mahal. Ki Sabrang ada-ada saja. Biasanya hasil tenunan para bangsawan bagus-bagus Den Ayu. Dan itu berkat pelatihnya yang hebat. Dan saya yakin pelatih yang dibawakan oleh Raden Wangsadirja pasti pelatih yang handal. Mungkin juga, saya tidak tahu. Karena saya menenun baru mulai kemarin. Apakah benang tenunannya sudah lengkap Den Ayu? Kalau belum, maksud saya kalau belum lengkap, akan saya belikan di pasar. Tidak usah Ki, benang tenunnya sudah lengkap dibawakan dari kota raja. Oh iya. Ini Den Ayu, ada oleh-oleh sedikit dari saya. Mungkin oleh-oleh ini tidak berharga bagi Den Ayu. Untuk saya? Iya Den Ayu. Wah, bagus betul kain ini. Di mana Ki Sabrang dapatnya? Dari pedagang kain yang biasa datang kemari Den Ayu. Tadi pagi dia datang ke rumah saya. Oh ya? Bukankah hari ini hari pasar? Dan saya memang memesan kain yang bagus pada pedagang itu. Iya Den Ayu. Tadi dia bilang begitu pada saya. Tapi dia tidak sempat kemari karena terburu-buru. Katanya dia mau pindah ke Singasari. Oh, sayang sekali. Tapi bukankah dia itu orang Mentilin? Betul Den Ayu. Lalu kenapa pindah jauh-jauh begitu? Orang kan kemauannya berbeda-beda Den Ayu. Iya, memang begitu. Tapi langganan saya jadi hilang Ki Sabrang. Siapa tahu nanti Den Ayu punya langganan baru lagi. Ya, semoga saja. Saya mengucapkan terima kasih atas pemberian Ki Sabrang ini. Pemberian yang tidak ada artinya Den Ayu. Saya menghadap Ki Lurah. Bagaimana dengan mayat pedagang kain itu? Sudah saya kubur di tepi hutan Ki Lurah. Lalu uang pedagang kain itu kau kemanakan? Pedagang kain itu tidak punya uang apa-apa Ki Lurah, kecuali uang yang Ki Lurah bayarkan padanya kemarin. Iya, uang itu yang aku tanyakan. Mana punya uang pedagang miskin seperti itu? Mana? Ini Ki. Saya permisi Ki Lurah. Tunggu dulu prajurit. Aku mau menghitung uang ini. Apakah sudah kurang atau sama seperti kemarin? Sama seperti kemarin Ki Lurah. Jangan mempengaruhi aku. Biarkan aku menghitungnya. Kalau uang ini kurang, maka berarti kau yang mengambilnya. Saya? Jangan mempengaruhi aku. Siaga Ki Lurah. Nah, begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah. Cuma 9 kepeng. Mana lagi yang 16 kepeng, prajurit?
Itu Ki Lurah. Itu mana? Hah? Semuanya kan ada 25 kepeng. Yang di tangan kiri Ki Lurah belum dihitung kan? Oh iya. Wah, awas juga matamu kalau soal uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Bagus. Cukup. Nah, sekarang pergilah. Permisi Ki Lurah. Tunggu. Siaga Ki Lurah. Aku ingin memberi upah pada prajurit ini. Tapi sayang, uang ini cuma ada 25 kepeng. Kalau saja uang ini ada 26 kepeng, maka akan aku beri dia sekepeng. Pergilah. Tidak jadi. Ya, saya permisi Ki Lurah. Kalau tadi aku beri dia sekepeng, aku rugi. Karena uangku kemarin aku berikan kepada pedagang kain itu 25 kepeng. Sehingga aku kurang sekepeng. Iya, aku rugi. Apalagi dia sudah aku beri upah setiap bulan 3 kepeng. Itu sudah cukup untuk hidupnya sehari-hari. Saya mau menghadap Den Ayu sekarang juga, Ki Wista. Apakah bisa? Bisa. Apakah kau sudah sembuh, Tembong? Sudah, Ki. Syukur. Masuklah. Jadi Den Ayu ada di dalam? Ada. Terima kasih. Den Ayu? Saya mau menyampaikan kabar penting, Den Ayu. Tentang apa? Tentang pedagang kain itu. Oh, nanti saja. Aku tidak punya waktu. Tapi ini penting, Den Ayu. Aku ada urusan yang lebih penting, Tembong. Aku harus pergi ke dermaga Batanghari sekarang juga. Sialan. Pasti dia pergi menemui pedagang lada yang bernama Hunta itu. Nah, ada lagi? Apakah boleh saya mengawal Den Ayu ke sana? Tidak usah. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Ada lagi yang akan kau bicarakan? Tidak ada. Ki Wista, kemari. Saya Den Ayu. Den Ayu memanggil saya. Apakah kudaku sudah siap? Sudah siap semua, Den Ayu. Pengawal-pengawalku juga sudah siap? Juga sudah siap, Den Ayu. Bahkan mereka sudah siap dengan pakaian samaran mereka. Bagus. Nah, Ki Wista dan Tembong tinggal di mentilin ini. Hati-hati selama aku tidak ada ya. Siap Den Ayu. Aku pergi. Iya, Den Ayu. Kau rupanya masih sakit, Tembong. Maksud Ki Wista? Kau masih sakit. Itu sebabnya kau tidak diajak Den Ayu Gandini ke Batanghari. Tadi kan aku sudah bilang bahwa aku sudah sembuh, Ki Wista. Mungkin Den Ayu Gandini belum tahu kalau kau masih sakit, sehingga Den Ayu tidak mengajakmu serta. Ya, mungkin juga, Ki. Tapi akhir-akhir ini Den Ayu Gandini sudah berubah terhadapku, Ki. Maksudmu? Ya, seperti sekarang ini, aku tidak pernah tahu sebelumnya bahwa dia akan pergi sejauh itu. Dan aku tidak pernah tahu apa sebenarnya urusan Den Ayu ke sana. Padahal tadi aku akan menyampaikan berita yang sangat penting, Ki. Peristiwa apa itu, Tembong? Tentang terbunuhnya pedagang kain. Kasihan. Nanti akan aku sampaikan kalau Den Ayu sudah pulang. Kisanak. Juragan memanggil saya? Iya. Juragan ada perlu apa? Apa kamu melihat pedagang lada yang bernama Hunta? Hunta? Iya, dia sering memakai jubah yang panjang. Iya. Pedagang Cina itu, Juragan? Iya. Tadi ada di sini, Juragan. Tapi biasanya... Nah, itu dia. Yang duduk di rumah itu? Iya, Juragan. Kenapa orang ramai keluar masuk di rumah itu? Itu rumah makan, Juragan. Rumah makan? Iya. Besar betul rumah makan itu. Wah, itu rumah makan yang terbagus di dermaga Batanghari sini, Juragan. Oh, begitu. Terima kasih ya. Tunggu dulu, Juragan. Ada apa? Minta upah, Juragan. Upah? Upah apa? Kan saya sudah menolong Juragan. Menolong aku? Iya. Kan Juragan bertanya pada saya. Dan saya sudah menunjukkan orang yang Juragan cari. Kan itu namanya saya sudah menolong, Juragan. Wah, aku baru tahu cara mencari uang seperti ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Nih. Masa segini, Juragan? Maumu seberapa? 1 kepeng, Juragan. Wah, kamu memeras namanya. Mana ada harganya uang segini, Juragan? Nih tambahannya. Ya! Nih lagi. Ya! Ya! Ampun, Juragan, ampun. Nih lagi nih. Aduh, ampun, Juragan, ampun. Kurang ajar. Pasti orang-orang Singasari yang mengajarkan hal-hal seperti tadi.
Kenapa kalian menonton aku? Apakah kalian mau membela pemeras tadi, ha? Hebat juga pukulan perempuan itu, ha? Ayo, siapa yang mau membela pemeras tadi? Maju kemari. Gandini bertolak pinggang di tengah-tengah kerumunan orang banyak, sehingga orang-orang itu tampak agak takut melihat sikap Gandini. Sementara prajurit-prajurit Gandini yang menyamar memperhatikan dengan siaga kejadian itu. Kuli itu habis babak belur dipukul oleh Gandini. Kepergian Gandini ke dermaga Batanghari membuat Timbung sangat kecewa karena laki-laki itu sudah merasa bahwa dia tidak diperhatikan lagi oleh Gandini. Saya tidak menyangka kalau Denayu Gandini sehebat ini. Hanya 2 kali pukul kuli pelabuhan itu sudah lali. Kebetulan saya dulu diajarkan sedikit ilmu bela diri oleh orang tua saya. Oh, iya. Sehingga bisa saya pakai bila perlu. Iya. Saya juga mendengar dari beberapa orang bagaimana hebatnya orang-orang tua Denayu. Sehingga dia bisa dibilang seorang yang disegani di sini. Hungta kenal dengan orang tua saya? Tidak. Hanya dengar cerita dari orang-orang di sini. Oh ya, dulu orang tua saya juga sering datang kemari berdagang lada. Sehingga ada juga beberapa orang yang mengenal beliau. Oh iya. Bagaimana kalau Denayu saya ajak makan di rumah makan itu? Oh ya, bukankah Hungta keluar dari rumah makan itu tadi? Iya. Saya datang kemari. Ketika dari rumah makan itu saya melihat ribut-ribut antara Denayu dengan orang tadi. Saya sudah merepotkan Hungta. Ya, tidak apa-apa. Ayo, mali. Ayo. Ayo, mali masuk Denayu, ayo. Iya. Nah, mari kita duduk di sini. Iya. Wah, baru sekali ini saya masuk rumah makan yang begini besar dan lengkap. Iya, Denayu. Beberapa bulan yang lalu, rumah makan ini belum ada. Wah, rumah makan ini baru berdiri 2 bulan yang lalu. Oh, begitu. Siapa pemilik rumah makan ini, Hungta? Kalau tidak salah, orang daerah sini juga. Oh, hebat juga cara orang itu mencari uang. Rumah makannya ini ramai sekali. Ya, karena masakannya enak, Denayu. Itu sebabnya ramai seperti ini. Oh. Nah, Denayu, berminat kan mencoba masakannya? Iya, saya berminat. Nah, Denayu mau pesan apa? Ayo. Udang goreng yang besar, ikan tongkol, atau gulai cumi? Udang goreng boleh, cumi juga boleh. Iya. Hanya ikan tongkol saya tidak suka. Iya, baik. Lalu juga ada kepiting rebus loh. Boleh. Ya, baik. Ya, pelayan. Juragan mau pesan apa? Untuk saya seperti biasa. Sedangkan Denayu ini pesan udang goreng, gulai cumi dan kepiting rebus. Baik, Juragan. Ya. Rupanya Hungta sudah sering makan di sini. Kalau saya mampir ke dermaga ini, pasti saya makan di sini. Oh, begitu. Pelayan-pelayan rumah makan ini cekatan kerja mereka? Iya, cekatan dan rapi. Orang itu, mana dia? Denayu. Denayu sudah lihat rombongan orang-orang yang berdiri di pintu masuk rumah makan ini. Sudah. Kuli yang saya pukul tadi memanggil kawan-kawannya. Ya, hati-hati Denayu. Laki-laki yang menunjuk kemari itu jagoan pelabuhan ini. Saya sudah siap menghadapi mereka. Ini dia. Tenang, Denayu. Saya sudah siap menggebraknya. Mana orangnya? Ini. Iya. Oh, sama perempuan saja kamu kalah, Gil. Sekarang aku tidak akan kalah. Mana uangku? Hebat kamu. Berapa orang yang kamu bawa ini? 5 orang. Sedikit betul. Aku sendiri sudah cukup untuk menghajarmu, perempuan hina. Apa kisahnya kita bisa bicara lebih sopan, Oh, kau mau membela perempuan hina ini? Apa maksudmu dengan kata-kata hina? Kamu memang perempuan hina. Itu sebabnya kamu seenaknya masuk rumah makan dengan laki-laki yang tidak kau kenal. Kurang ajar. Sabar. Aku harap kamu bisa bicara lebih sopan, ya. Apa kamu tidak kenal aku? Aku yang memegang keamanan di pelabuhan ini. Ya. Biar saya yang hajar orang ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku minta supaya kamu bisa lebih sopan kalau bicara. Dengan tenang, Hungta menangkis serangan jagoan pelabuhan itu, sehingga jagoan itu menjadi marah. Jagoan tersebut kembali menyerang dengan membabi buta, namun Hungta kembali pula menangkis serangannya. Hungta melakukan itu sambil duduk bersila di tikar, bahkan gerakan-gerakan tangan Hungta demikian cepat dan tangkas, sehingga tiba-tiba jagoan itu sudah terkapar di tanah, terkena sodokan kepalan Hungta yang menghantam dagunya. Gandini terpana melihatnya. Gandini tampak kagum dengan gerakan-gerakan Hungta. Apalagi gerakan itu hanya dilakukan sambil duduk. Ilmu silat Hungta belum pernah dilihat oleh Gandini sebelumnya. Bagi Gandini, ilmu silat itu sangat aneh dan rumit. Karena gerakan-gerakan tangannya yang berbelit-belit bagaikan gerakan seekor ular kobra mematuk ke sana kemari, lalu kembali melindungi dirinya. Ketika kuli pelabuhan ikut menendang Hungta,
Dengan cepat Gandini mengulurkan tangannya sehingga tendangan itu persis mengenai tangan Gandini. Tiba-tiba kuli pelabuhan itu menjerit kesakitan karena kakinya seperti menendang sepotong besi. Kini perkelahian bukan saja antara Hungta dan jagoan pelabuhan, tapi Gandini pun sudah ikut terlibat. Orang-orang di dalam rumah makan itu menjadi kalang kabut. Bahkan di antara mereka ada yang lari keluar karena perkelahian sudah sangat terbuka. Namun Hungta dan Gandini tampak tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Keduanya dengan cepat dapat melumpuhkan musuh-musuh mereka. Hanya bedanya, Gandini menyerang dengan berdiri, sedangkan Hungta melakukannya tetap duduk seperti tadi. Hungta dan Gandini kini menghadapi 6 orang lawan sekaligus. Namun tidak lama kemudian, ke-6 orang itu lari terbirit-birit karena mereka bukanlah tandingan Gandini dan Hungta. Ada-ada saja. Saya kagum padamu, Hungta. Cara berkelahimu aneh sekali. Kau hanya sambil duduk menghadapi lawanmu. Sedangkan saya harus berdiri memasang kuda-kuda. Itu hanya kebetulan saja. Apakah di negerimu banyak orang yang bisa berkelahi seperti yang kamu lakukan tadi? Iya, banyak juga. Oh, pantas negerimu sangat kuat. Karena orang-orang di sana hebat cara mereka berkelahi. Apa nama ilmu yang kau pergunakan tadi, Hungta? Kungfu. Kalau saya punya waktu yang banyak, saya mau ke negerimu belajar ilmu kungfu. Di sini juga banyak ilmu-ilmu yang hebat. Siapa bilang? Saya pernah menyaksikan Denayu. Contohnya ilmu silat yang Denayu peragakan itu. Bahkan saya sampai belajar ilmu silat di sini dengan seorang guru. Ilmu silat di sini dikagumi oleh orang-orang di negeri saya. Jadi terbalik ya? Saya kagum pada kungfumu, kamu kagum pada silat saya. Pelayan. Maaf Juragan, pesanan Juragan berdua belum bisa saya ladeni karena saya takut melihat Juragan berdua berkelahi tadi. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya mau bilang, kalau kami sudah makan nanti, tolong dihitung kerugian yang kami timbulkan karena perkelahian tadi. Lalu akan aku bayar semuanya. Terima kasih Juragan, permisi. Hungta, kamu baik sekali. Saya telah merepotkan kamu hari ini. Jangan dipikirkan, Denayu. Nah, di sini saya menginap, Denayu. Rupanya penginapan ini juga baru ya, Hungta? Walau harganya agak mahal, tapi penginapan ini bersih dan asli. Iya, saya sudah menyaksikannya sejak tadi. Kita sudah bicara banyak sejak dari rumah makan tadi, Denayu. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Denayu ada kepentingan dengan saya? Iya. Apa itu kira-kira, Denayu? Mengenai perdagangan lada. Lalu? Apakah Hungta sudah tahu kalau harga lada sekarang sudah naik? Belum. Tapi kalau penyelundupan Singasari dan Dalma saya yang bergerak ke utara, saya sudah tahu. Nah, harga lada naik karena penyerbuan itu. Sebabnya? Petani lada jarang menanam ladang lada mereka ya. Karena mereka banyak ikut dikirim kerajaan Dharmasraya untuk berperang dengan negeri lain. Sehingga panen lada sekarang jarang ditemui. Iya. Owe mengerti sekarang. Nah, untuk itu saya mencari Hungta kemari untuk menyampaikan bahwa harga lada dari saya juga naik. Tapi tidak besar kan naiknya? Tidak, cuma 2 kali lipat. Denayu, itu sangat besar. Harga itu tidak besar, Hungta, kalau dibandingkan dengan harga lada yang lain. Tapi saya kemarin baru saja membeli harga lada jauh di bawah harga lada Denayu. Iya, itu kan kemarin. Tapi sekarang sudah tidak dapat, Hungta. Kalau tidak percaya, coba saja periksa keluar. Denayu, saya tidak sanggup saya. Harga Denayu terlampau besar. Lalu, Hungta mau harga berapa? Ya, boleh naiklah, tapi jangan 2 kali lipat. Naiklah sedikit, tidak apa-apa. Wah, kalau naik hanya sedikit, saya tidak sanggup, Hungta. Saya rugi. Apalagi sekarang saya butuh uang. Butuh uang? Berapa? Ayo. Saya butuh banyak untuk menghadapi peperangan. Perang? Perang dengan siapa? Dengan musuh-musuh mentilin. Kenapa selalu perang? Apakah tidak ada jalan lain selain perang, Denayu? Tidak ada. Ya, kalau Hungta tidak mau, terpaksa saya jual kepada yang lain. Ya, mau. Tapi jangan dengan harga begitu ya. Hungta, saya butuh uang sekarang. Saya butuh untuk persiapan perang. Apakah Denayu bawa barangnya sekarang? Belum panen. Jadi tidak ada barangnya? Kalau Hungta percaya, tentu Hungta tidak keberatan saya minta uangnya sekarang. Sedangkan ladanya nanti Hungta terima kalau kami sudah panen. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Berarti Hungta tidak mau menolong saya sebagai sahabat. Belum panen ya? Kira-kira kapan panennya? 2 purnama lagi. 2 purnama lagi? Cukup lama ya? Kalau kita tunggu-tunggu memang terasa lama. Tapi kalau kita biarkan saja, tidak akan terasa lama. Bagaimana? Mau? Iya, saya mau. Karena saya ingin menolong Denayu. Tapi saya ingin harga lama. Karena saya harus menunggu 2 purnama lagi. Hungta, saya akan rugi. Yang rugi itu saya, Denayu. Karena saya harus mengeluarkan uang sekarang. Sedangkan barangnya saya terima 2 purnama lagi. Ayo, bagaimana? Denayu bersedia? Baiklah. Iya. Kalau begitu uangnya saya belikan sekarang.
Pintu rumahku bergerak-gerak, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Nyai, tidak usah takut. Kang Parta, suamimu tidak akan mendengar ceritamu, karena dia baru saja keluar rumah. Apa maumu datang kemari, Nyai Rompang? Aku datang ingin bersembunyi padamu. Kenapa harus padaku? Kau kan tahu, kalau aku selalu dikejar-kejar oleh Nyi Sepi, bukan? Nah, tempat persembunyian yang paling aman adalah dalam dirimu. Ati yang sedang hamil muda itu sangat takut menghadapi Mak Rompang yang tiba-tiba Anda hadir di sekarang hadapannya. masih mendengarkan Sementara Sandiwara suaminya Radio di sedang tidak channel ada di rumah Memori malam itu. 80. Kau tidak akan bisa memanggil siapapun, Ati, karena rumahmu ini sepi. Suamimu sedang keluar rumah. Akan kau apakan aku? Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan bersembunyi di dalam dirimu. Jangan, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Bukankah kalau aku bersembunyi di dalam dirimu, kau akan punya kawan? Tidak, aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Kenapa kau takut melihat aku? Karena kau bukan manusia. Kau siluman. Hah? Siapa yang bilang begitu padamu? Nyi Sepi yang bilang padaku. Perempuan itu lagi. Jangan dekat kemari. Kalau kau mendekat, maka akan kau keluarkan jimat pemberian Nyi Sepi. Keluarkanlah. Aku ingin melihat jimat pemberian Nyi Sepi itu. Baik. Aduh, di mana jimat itu diletakkan, Kang Parta? Ayo, mana jimatmu itu? Cepat keluarkan. Tunggu. Celaka, jimat itu tidak ada. Jangan mendekat kemari. Aku harus mendekatimu supaya aku bisa mencarikan jimat itu untukmu. Menjeritlah lagi supaya aku mudah menerkammu. Tangan dingin seperti es. Kalau kau berani membukakan pintu itu, maka kau akan kucekik. Adik, Parta, Nyi Sepi. Kau rupanya Mak Rompang. Aku sudah menduga sejak tadi. Kalau kau berani dekat lagi, maka perempuan ini akan mati. Nyi Sepi, tolong aku. Tenang, Ati. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Kau akan selamat. Nyi Sepi, lepaskan aku. Tolong, Nyi. Aduh, terimalah bagianmu malam ini, Rompang. Aduh. Tenang, Ati. Dia sudah hilang. Aduh, perutku Nyi Sepi. Seperti ada yang memukul perutku. Tidak apa-apa. Kau hanya kaget. Itu sebabnya perutmu terasa sakit. Aduh. Dengan perlahan-lahan, Nyi Sepi menidurkan Atik di atas tikar yang bersih. Sementara perempuan hamil itu masih memegangi perutnya. Setelah menunggu agak lama, maka sakit yang dirasakan Atik mulai hilang perlahan-lahan. Sehingga keduanya puas. Tapi sayang, Atik maupun Nyi Sepi tidak tahu bahwa Mak Rompang hilang masuk ke dalam perut Atik. Sehingga itu yang menyebabkan perut perempuan itu sakit. Lalu Mak Rompang berdiam diri di dalam perut yang sedang hamil itu. Kini marilah kita tinggalkan Nyi Sepi dan Atik. Kita beralih jauh ke seberang lautan, ke negeri di balik awan, tempat Batara sekarang berada. Di sana tampak taman istana yang bagus dan luas sekali. Sementara Rana Dewi sedang berjalan di halaman istana sambil memperhatikan bunga-bunga yang tumbuh subur. Rana Dewi betul-betul mirip dengan Wulandari, sehingga aku merasa dekat dengan Wulandari. Hanya sayang Rana Dewi tidak ramah padaku. Bahkan tampak dia begitu benci. Tapi apakah aku juga suka pada dia? Rasanya tidak. Aku ingin bertemu dengan Wulandari, bukan dengan Rana Dewi. Rana Dewi kemari. Dia asik melihat bunga-bunga yang sedang mekar. Dia tidak sadar kalau aku ada di sini. Dia bukan Rana Dewi. Dia Wulandari. Jalannya, cara dia mencium bunga, tingkah lakunya, semuanya mirip Wulandari. Nah, dia semakin dekat kemari. Kang Batara. Nah, betul kan? Dia memanggil aku Kang Batara. Kenapa dia pergi? Bunga mawar yang baru saja dipetiknya terjatuh. Tunggu sebentar. Ada apa? Bunga mawarmu terjatuh. Ini? Terima kasih. Kenapa dia begitu? Dia sepertinya tidak suka padaku. Wulandari, tunggu. Nama saya bukan Wulandari. Maaf, tapi tunggu dulu. Ada apa? Saya mohon maaf karena selalu memanggilmu dengan nama Wulandari. Mau kan kamu memaafkan saya? Sudah tahu kan nama saya? Namamu Rana Dewi, bukan? Iya. Saya selalu salah menyebut namamu. Lain kali jangan salah. Iya. Maaf, saya harus kembali ke tempat saya. Iya.
Mirip sekali. Tapi sayang, dia bukan Wulandari, tapi Rana Dewi. Mau kemana, Batara? Saya sudah 3 hari di sini, Raki. Sudah cukup lama saya di sini. Sedangkan yang saya cari tidak ada di sini. Kau mencari Kidaksa, bukan? Iya, untuk itu saya tidak mau lagi merepotkan di sini. Sehingga hari ini saya putuskan akan pergi meninggalkan negeri yang indah ini. Siapa yang bilang merepotkan, Batara? Saya yang bilang. Nah, saya mohon diri. Dan saya mengucapkan terima kasih. Karena selama saya di sini, saya sudah diladeni dengan sangat baik. Sebenarnya aku tidak mau hal ini terjadi. Karena aku sudah bilang padamu bahwa kau boleh tinggal di sini sesukamu. Bahkan sampai seabad pun kau boleh tinggal di sini. Maka kalau kau berniat untuk meninggalkan negeri ini, aku tidak suka. Tapi saya ingin melanjutkan perjalanan saya, Raki. Banyak hal yang belum saya kerjakan, terutama mencari obat untuk guru saya. Untuk itu izinkanlah saya meninggalkan negeri ini. Kalau aku bilang tidak boleh? Berarti kau sudah menelantarkan guru saya. Guru saya pasti sedang menunggu-nunggu saya. Dia butuh obat, dia sedang sakit parah. Ya, apa boleh buat. Aku juga tidak mau disesali bahwa karena aku tidak mengizinkanmu, maka gurumu tidak mendapat obat yang kau cari. Jadi kau mengizinkan aku pergi, Raki? Ya, silakan. Terima kasih. Saya belum pernah bertemu dengan seorang raja yang bisa saya anggap sebagai teman sendiri. Hanya kaulah, sehingga saya tidak perlu basa-basi dengan segala sesembah. Untukmu memang tidak berlaku tata cara seperti itu, karena kamu sudah aku anggap sebagai kawan sendiri. Betul-betul kawan sendiri. Terima kasih. Saya berangkat, Raki. Dan sampaikan salam saya untuk Rana Dewi. Kenapa tidak kau temui saja Rana Dewi untuk berpamitan, Batara? Saya selalu salah sebut kalau berhadapan dengan dia, sehingga dia marah pada saya. Untuk tidak menyinggung perasaannya, sebaiknya saya tidak menemuinya. Ya, baiklah. Salammu akan aku sampaikan pada adikku nanti. Terima kasih. Aneh, sejak tadi aku berusaha keluar dari kerajaan ini, tapi tidak bisa. Aku tetap berkeliling-keliling di halaman istana yang luas ini. Nah, itu pintu gerbang halaman istana. Kenapa sejak tadi tidak aku lihat? Nah. Hilang lagi pintu gerbang istana ini. Padahal Raki Tanding bilang pintu gerbang istana ini adalah seperti yang aku lihat tadi. Kenapa Dayang ini berlari-lari ke arahku? Maaf, Raden, saya mengganggu. Ada apa, Dayang? Saya disuruh oleh Raden Ayu Rana untuk menemui Raden di sini. Rana Dewi? Iya, Raden. Apa ada yang akan disampaikan Rana Dewi kepadaku? Raden Ayu Rana Dewi kasihan melihat Raden. Karena Raden berjalan berputar-putar sekeliling halaman istana ini sejak tadi. Iya, sejak tadi aku bingung mencari jalan keluar istana ini. Apakah ada yang tahu pintu gerbang untuk keluar dari istana ini? Tahu, Raden. Tapi saya tidak berani mengatakannya. Karena harus seizin Den Ayu Rana atau Gusti Raja. Apakah Den Ayu Rana Dewi akan memberitahu padaku pintu keluar istana ini? Mungkin, Raden. Di mana Den Ayu Rana sekarang? Ada di Kaputren. Apakah boleh aku ke sana? Boleh, Raden. Karena Den Ayu Rana Dewi telah mengizinkannya. Baiklah, nanti aku akan ke sana. Bagaimana, Dayang? Wah, Den Ayu, Batara itu sangat gagah. Saya belum pernah melihat laki-laki segagah dia. Bahkan pangeran-pangeran pun tidak pernah punya wajah setampan dia. Kalau soal ketampanannya, aku sudah tahu. Tapi bukan itu yang aku tanyakan kepadamu, Dayang. Maaf, Raden Ayu, saya sudah salah. Yang aku tanyakan, apakah dia akan kemari? Iya, Den Ayu, Batara akan kemari. Di mana kau temui dia? Di halaman istana, Den Ayu. Dia berputar-putar sejak pagi tadi. Wah, kasihan saya melihatnya, Den Ayu. Baiklah, aku akan tunggu dia di sini. Iya, Den Ayu. Maaf, Den Ayu. Sejak tadi saya sudah menyiapkan air mandi Den Ayu dengan campuran kembang mawar dengan kembang melati. Apakah aku harus mandi lagi, Dayang? Sebaiknya begitu, Den Ayu. Supaya Den Ayu bertambah segar dan bertambah harum. Rasanya tubuhku sudah harum. Bau kembang setaman, Dayang. Tapi sebaiknya Den Ayu mandi lagi supaya lebih segar. Baiklah. Rana Dewi lalu masuk ke dalam kolam yang cukup besar. Di dalam kolam itu sudah bertaburan kembang mawar dan kembang melati. Sekeliling tempat mandi itu tercium bau yang harum semerbak. Tidak lama, Rana Dewi masuk ke dalam kolam. Lalu dia berenang ke sana kemari di dalam air yang jernih dan harum. Rana Dewi berenang bagi ikan duyung yang sedang dalam kasmaran. Apakah aku boleh masuk ke dalam kaputren ini? Tidak boleh, Raden. Kalau Raden tidak keberatan, silakan tunggu di sini. Sebentar lagi Den Ayu Rana akan menemui Raden di sini. Baik, akan aku tunggu di sini. Permisi, Raden. Iya. Aku tidak boleh masuk ke dalam kaputren. Tapi di sini bagus. Tempat ini rupanya sudah disediakan untuk menerima tamu Rana Dewi. Batara masih duduk di sebuah tempat yang indah. Sementara hawa sejuk bertiup perlahan-lahan. Di bawah sana tampak jurang yang dalam seolah-olah tak berdasar. Namun pemandangan sangat indah bila diarahkan jauh ke depan.
Kang Batara, sudah lama menunggu saya? Oh, sudah Wulandari. Maaf, Rana Dewi. Bukan saya sengaja kalau Kang Batara harus menunggu begitu lama. Tapi saya harus menunggu pelayanan dayang saya dulu. Sehingga saya baru bisa menemui Kang Batara sekarang ini. Tidak apa-apa. Gadis ini bertambah cantik. Apalagi di sanggulnya terlilit untayan kembang melati. Kenapa dia berdandan begini indah? Warna baju biru laut yang dikenakannya sangat redup dan sejuk. Dan sangat cocok dengan suasana senja hari seperti ini. Tadi saya mendapat berita bahwa Kang Batara akan pergi dari negeri ini. Iya. Kenapa Kang Batara harus pergi? Apakah tidak suka pada negeri ini? Apakah tidak suka pada kami yang mungkin tidak ramah melayani Kang Batara di sini? Saya suka negeri ini. Negeri yang begitu indah. Negeri yang belum pernah saya lihat keindahannya selain di sini. Dan saya suka penduduk di sini. Terutama Rakit Tanding dan Wulan. Maksud saya Rana Dewi. Semuanya baik dan ramah pada saya. Sehingga saya merasa keberatan untuk pergi dari sini. Kalau begitu, kenapa Kang Batara harus pergi juga? Saya harus pergi mencari obat untuk guru saya, Rana Dewi. Dan juga apa yang saya cari kemari, ternyata tidak saya temukan. Di sini memang tidak ada laki-laki yang bernama Ki Daksa. Sehingga kami tidak dapat menolong Kang Batara menangkapnya. Lalu Raki juga tidak bisa mencarikan obat yang dibutuhkan oleh guru Kang Batara. Sehingga dengan sangat menyesal, kami mohon maaf. Oh, tidak apa-apa. Kenapa Rana Dewi menjadi baik seperti ini? Saya sebenarnya kasihan melihat Kang Batara berputar-putar di halaman istana sejak siang tadi. Itu sebabnya saya mau bicara dengan Kang Batara sekarang. Bukankah selama Kang Batara di sini kita tidak pernah bicara seperti ini? Oh iya, dan tentu Wulan. Maaf. Maksud saya tentu saja Rana Dewi. Ya, tentu Rana Dewi akan menunjukkan jalan keluar dari istana ini, bukan? Saya mau menunjukkan jalannya. Asal Kang Batara sudah mendapat izin dari Kanjeng Rakit Tanding di dalam keraton. Sudah. Hanya yang membingungkan saya, kenapa jalan itu belum juga saya temukan? Kalau begitu, nanti akan saya tunjukkan jalan keluar dari negeri ini. Terima kasih atas kebaikan Rana Dewi. Tapi saya boleh bertanya pada Kang Batara sebelum Kang Batara pergi? Oh, boleh. Sudah kemana saja Kang Batara mencari obat untuk guru Kang Batara itu? Sebenarnya saya belum mencari ke banyak tempat. Namun tiba-tiba ketika saya mencoba pergi ke suatu tempat, saya terdampar di sini. Sehingga beginilah nasib saya. Saya mendengar cerita dari Kanjeng Raka bahwa Kang Batara terdampar di desa Bojongnangka karena Kang Batara hanyut di laut. Iya, ketika itu saya akan pergi ke negeri Karangbiru. Karangbiru? Rana Dewi kenal negeri itu? Saya pernah mendengar nama negeri itu. Apakah Kang Batara tahu kalau di sana ada obat untuk guru Kang Batara? Tahu. Siapa yang memberitahu Kang Batara? Kijana dari dusun Karangangin. Kijana? Rana Dewi kenal dengan Kijana? Hanya pernah mendengar namanya. Kalau tidak salah, istrinya bernama Nyirupas. Iya, dan Nyirupas lah yang telah membuat lumpuh guru saya. Pukulan Nyirupas itu memang berbahaya. Bahkan sangat berbahaya. Kalau orang tidak kuat, bisa-bisa orang itu akan mati. Hah? Mati? Iya, rupanya guru Kang Batara sangat kuat. Sehingga ia hanya menderita lumpuh. Saya belum pernah melihat bagaimana berbahayanya pukulan Nyirupas itu, Rana Dewi. Sehingga saya penasaran. Iya, sangat berbahaya. Nah, Kang Batara, melihat pohon itu? Iya, pohon itu besar dan kokoh. Inilah pukulan Nyirupas yang menghantam pohon. Hiat! Nah, begitulah pukulannya dilepaskan Nyirupas pada guru Kang Batara. Tapi pohon besar itu tidak apa-apa. Kang Batara tidak melihat daun itu? Hah? Seluruh daun pohon itu menjadi layu. Dan kini perhatikan batangnya. Batang pohon itu mulai mengering. Dan kini pohon besar itu tumbang, kan? Wah, luar biasa. Ternyata Rana Dewi juga memiliki pukulan seperti yang dimiliki Nyirupas. Karena saya pernah belajar pukulan itu dari seseorang. Kata orang, siapa yang memiliki pukulan maut, maka dia pula lah yang memiliki obat pemunahnya. Maaf Kang Batara, saya tidak punya obat penyembuhnya. Walau saya sebenarnya ingin menolong guru Kang Batara itu. Sayang sekali. Baiklah Rana Dewi, saya minta tolong supaya saya ditunjukkan jalan keluar dari istana ini. Supaya saya dapat pergi mencari obat untuk menolong guru saya. Jadi Kang Batara tetap ingin pergi juga? Iya. Sayang ya, sebenarnya kami dulu punya obatnya. Tapi entah bagaimana, obat itu hilang raib dari istana ini. Dulu punya? Atau apakah sekarang bisa diramu lagi? Yang meramu obat itu bukan kami Kang Batara, tapi raja yang memerintah negeri ini. Bukankah raja negeri ini adalah Rakit Tanding? Atau Rakit Tanding bisa meramu obat itu? Tidak, Kanjeng Raka tidak bisa meramu obat. Yang bisa hanyalah raja sebelum Kanjeng Raka memerintah di sini. Di mana sekarang raja itu, Rana Dewi? Dia telah disingkirkan oleh Kanjeng Raka. Sehingga sekarang Kanjeng Raka lah yang memerintah negeri ini. Sayang sekali. Andai saja raja itu masih ada, tentu saya akan mendapatkan obat itu sekarang.
Walau raja itu ada, Kang Batara tidak akan bisa Anda mendapatkannya. sekarang masih mendengarkan raja itu sangat Sandiwara kejam dan Radio di pelit. channel Memori 80. Iya, Kalau raja yang memerintah negeri ini dulu sangat kejam, tentu Raki Tanding mempunyai ilmu yang hebat. Karena dia bisa mengalahkannya. Ya, baiklah. Baiklah Rana. Saya harus pergi. Saya harus menemukan obat itu. kemana Kang Batara akan mencarinya? Belum tahu harus kemana. Kalau begitu, bila Kang Batara nanti sampai ke tepi pantai, lalu bertemu dengan perahu yang berwarna biru, nah, naiklah perahu itu. Tukang perahu itu akan membawa Kang Batara ke arah timur. Maka Kang Batara akan sampai ke tempat orang meramu obat itu. Terima kasih Rana Dewi. Siapa nama tukang perahu itu? Dan siapa nama orang yang membuat obat itu? Tukang perahu itu bernama Agil. Dia memakai ikat kepala biru. Tapi nama peramu obat itu saya tidak tahu. Terima kasih Rana Dewi. Sekali lagi terima kasih. Iya, Kang. Dia menangis melepas keberangkatanku. Sekarang, Kang Batara, berpeganglah kuat-kuat pada tiang jati ini. Lalu? Maka, Kang Batara akan menemukan jalan keluar dari istana ini. Baik. Peganglah kuat-kuat, karena sebentar lagi akan datang awan tebal yang bercampur angin topan. Kalau Kang Batara tidak berpegang kuat-kuat pada tiang jati ini, maka Kang Batara akan celaka. Iya. Berpeganglah kuat-kuat. Saya sudah siap. Hiya! Angin topan yang kencang sekali. Kini tubuhku diselimuti oleh awan yang tebal, sehingga istana tempat Rana Dewi sudah tidak tampak olehku. Angin topan ini seolah-olah akan menerbangkan seluruh tubuhku. Tulang-tulangku seperti akan dipatahkan oleh tiupan angin topan ini. Aku hampir tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa. Di mana aku? Kemana angin topan tadi bertiupnya? Pantai. Aku berada di tepi sebuah pantai. Sedangkan negeri di balik awan itu sudah hilang. Apa yang aku pegang ini? Ranting. Sebuah ranting. Apakah tiang kayu jati yang aku pegang tadi menjadi sebuah ranting? Aneh. Aku baru saja mengalami kejadian aneh. Nah, itu perahu yang berwarna biru. Pasti perahu itu dimaksud oleh Rana Dewi. Laki-laki tukang perahu ini memakai ikat kepala biru. Ya, pasti dia yang bernama Agil. Kisanak. Ya, Kisanak yang bernama Agil. Dari mana Kisanak tahu namaku? Dari Dan Ayu Rana Dewi. Kisanak bertemu dengan dia? Bahkan aku baru saja dari negeri di balik awan. Kisanak jangan main-main. Kenapa begitu? Tidak semua orang bisa sampai ke sana. Apalagi bertemu dengan Dewi Ayu Rana Dewi. Jadi betul Kisanak yang bernama Agil? Betul. Rupanya Kisanak tahu dengan Den Ayu Rana Dewi. Tahu. Pernah bertemu dengan Den Ayu Rana Dewi di mana? Di negeri balik awan? Aku pernah bertemu dengan Den Ayu itu di dalam mimpi. Orangnya sangat cantik kan? Iya, sangat cantik. Kisanak orang yang beruntung. Bisa pergi ke sana dan bertemu dengan Den Ayu Rana Dewi. Tapi kata orang justru berbahaya kalau pergi ke sana. Apakah Kisanak dapat bahaya sampai di sana? Tidak. Berarti omongan orang itu bohong. Buktinya aku. Walau aku belum pernah ke sana, walau hanya baru bertemu di dalam mimpi dengan Den Ayu Rana Dewi, tapi rezekiku bertambah. Tangkapan ikanku selalu banyak. Kisanak yang bernama Batara kan? Kisanak tahu namaku? Den Ayu Rana Dewi yang mengatakannya padaku di dalam mimpi bahwa akan ada seorang laki-laki tampan yang datang padaku untuk menyewa perahuku. Aneh. Dan laki-laki itu akan pergi mencari obat arah ke timur. Betul kan? Iya, tapi aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa menyewa perahu Kisanak? Tidak usah bingung. Den Ayu sudah memberikan uang sewanya padaku. Nih. Uang emas. Ayo, naiklah ke perahuku ini. Cuaca sedang bagus. Iya. Sejak tadi kau mengayuh perahu itu, Agil. Mari aku bantu. Tidak usah. Aku masih kuat. Sudah sampai di mana kita, Agil? Masih jauh dari tujuan. Itu pulau apa namanya? Itu Pulau Majeti. Pulau Majeti. Kenapa kau buang sauh itu di sini, Agil? Kita bermalam di sini. Kita tidak melanjutkan perjalanan. Ya, kita istirahat dulu di sini ya. Apakah kita nanti tidak akan dihantam badai? Tidak.
cuaca ini sedang bagus. Dan kau pasti belum pernah bermalam di tengah laut, betul kan? Iya, memang belum pernah. Nah, nanti akan kau coba bermalam di tengah laut, sangat asyik. Batara dan Agil duduk di dalam perahu yang ditambatkan di tengah laut. Perahu itu bergerak perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan, dipermainkan ombak-ombak kecil. Sementara bulan masih bersinar di langit cerah. Bawa perahu kita ini banyak sekali ikan. Kenapa tidak kau tangkap? Hari terang bulan begini, ikan-ikan tidak mau ditangkap. Mereka menjadi liar. Oh, begitu. Lebih baik kau duduk tenang-tenang di atas perahu ini, Batara, sambil menikmati malam yang indah diterangi bulan. Oh, iya, ingin juga aku menikmati malam hari di atas perahu seperti ini. Kenapa kau tidak tinggal saja di sana, Batara? Bukankah Den Ayu Rana Dewi itu cantik orangnya? Kau ini ada-ada saja, Agil. Kalau kau tinggal di sana, kau akan jadi pangeran. Kenapa? Karena Den Ayu Rana Dewi akan mengambil kau jadi suaminya. Ada-ada saja kau, Agil. Betul. Aku tidak bohong. Dari mana kau tahu? Dari Dayang Den Ayu Rana Dewi. Kau pernah bertemu dengan Dayang Den Ayu? Pernah. Di dalam mimpi. Bagaimana bentuk Dayang itu? Dan siapa namanya? Den Ayu Rana Dewi banyak mempunyai Dayang. Tapi Dayang kepercayaannya adalah yang bertubuh gemuk. Namanya Bin Bin. Iya, nama Dayang yang gendut itu Bin Bin. Nah, Dayang itu yang bercerita padaku bahwa Den Ayu Rana Dewi jatuh cinta padamu. Sehingga dia bersiap-siap untuk mengambil menjadi suaminya. Sudahlah, Agil. Aku belum memikirkan hal itu. Belum memikirkannya atau sudah punya kekasih? Siapa yang bilang padamu? Dayang yang gendut itu. Dia bercerita padaku di dalam mimpiku. Jadi kau tahu bahwa aku sudah punya kekasih? Tahu. Nama kekasihmu itu Wulandari kan? Kekasihmu itu cantik sekali. Dan mirip dengan Den Ayu Rana Dewi. Ya kan? Rupanya kau banyak tahu tentang diriku, Agil. Semuanya aku dapat dalam mimpiku, Batara. Rupanya Den Ayu Rana Dewi itu sudah tahu siapa aku ini sebenarnya? Ya, tentu saja sudah, Batara. Kalau tidak mungkin dia mau mengambilmu jadi suaminya. Iya juga ya. Berarti kau sering sekali bermimpi pergi ke negeri di balik awan itu, Agil? Ya, sering sekali. Bahkan di dalam mimpiku itu, aku sebenarnya bertugas jadi tukang kebun istana. Terutama jadi tukang kebun keputren. Itu sebabnya aku banyak tahu tentang dirimu dari Den Ayu Rana. Atau dari Dayang yang gendut itu. Bukankah tidak boleh orang laki-laki masuk ke dalam kaputren itu, Agil? Ya, memang tidak boleh. Itulah sebabnya aku ke sana hanya boleh di dalam mimpiku saja. Tidak boleh dalam wujud yang nyata. Iya juga ya. Waktu aku mau bertemu dengan Den Ayu Rana Dewi, aku juga tidak diperkenankan masuk. Aku hanya boleh menunggu di luar kaputren. Ya, kau lebih beruntung daripada aku, Batara. Karena aku hanya bisa ke sana di dalam mimpi. Sedangkan kau ke sana dalam wujud yang nyata. Kenapa tidak memohon saja kepada Den Ayu supaya kau diperbolehkan masuk ke sana? Sudah pernah aku mohon, tapi tidak diizinkan oleh Den Ayu Rana Dewi. Kenapa? Katanya, aku belum memenuhi syarat untuk bisa masuk ke sana. Apa syaratnya, kata Den Ayu? Itu yang aku akan tanyakan padamu, Batara. Karena Den Ayu tidak mau memberitahu syaratnya. Aku sendiri juga tidak tahu, Agil. Tiba-tiba saja aku bisa masuk ke sana. Susah juga rupanya ya. Sudah berapa lama kau di sana, Batara? Baru 3 hari. Lama sekali. 3 hari kau bilang lama, Agil? 3 hari di sana berarti 3 bulan di dalam hitungan dunia kita, Batara. Semuanya sudah siap, Kiwista? Sudah, Den Ayu. Bagus. Coba panggilkan Tembong kemari. Baik, Den Ayu. Kerja Kiwista masih rapi seperti dulu. Hanya Tembong kini yang agak susah. Dia lebih banyak melamun daripada kerja. Kalau semuanya sudah siap, maka penyerbuan itu bisa dilaksanakan kapan saja. Den Ayu, kami menghadap. Bagus. Kini Kiwista silakan meninggalkan ruangan ini dan Tembong tetap di sini. Baik, Den Ayu. Saya permisi. Ya. Saya datang mengaturkan sembah, Den Ayu. Sejak kapan kau begini, Tembong? Maksud Den Ayu? Hari ini kau bertambah murung. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kau sakit lagi? Tidak. Lalu kenapa kau seperti ini? Biasanya kalau kau bertemu denganku, pasti kau perlakukan aku sebagai istrimu. Apalagi sudah lama aku meninggalkan desa ini. Apa kau tidak gembira aku datang? Tidak apa-apa, Den Ayu. Apa kau tidak gembira bahwa sebentar lagi kita akan menyerang Tegalsari? Tidak tahu, Den. Tidak tahu? Ya. Kenapa tidak tahu? Kalau memang kita menyerang Tegalsari, aku tidak akan ikut. Hah? Kau bicara apa, Tembong? Betul, Den Ayu. Aku tidak bisa ikut dalam penyerangan itu. Kenapa? Kau takut kalau Aning mati dalam penyerbuan itu nanti? Kau takut bekas istrimu itu mati di tanganku? Baik. Nanti kalau pulang dari penyerbuan itu,
akan aku hadiahkan padamu kepala istri. Sudah, nanti malam temui aku di kebun belakang rumahku. Aku tidak bisa kemana-mana nanti malam, Tenayu. Aku ingin istirahat. Sejak kapan kau berani menantang perintahku, Tembong? Sejak kapan, ha? Aku tidak pernah menantang. Tapi malam nanti aku benar-benar ingin istirahat. Kalau begitu, kepalamu nanti malamnya akan aku penggal bila kau tidak datang ke kebun rumahku nanti malam. Tenayu. Tembong, akhirnya kau datang juga malam ini? Iya, Tenayu. Jangan panggil aku Den Ayu. Bukankah malam ini kita akan berjumpa? Kau kekasihku, dan aku adalah kekasihmu. Jawablah, Tembong. Kenapa kau diam begitu? Iya, Tenayu. Tembong, aku kan sudah bilang, jangan panggil aku dengan sebutan Den Ayu malam ini. Kita sekarang bukan antara bawahan dan majikan, tapi kita adalah dua orang kekasih yang sebentar lagi akan memadu cinta. Iya. Nah, kau mau duduk di mana? Di sini atau di sana? Ya, di mana saja. Kok aneh, Tembong? Apakah kau tidak suka lagi padaku? Suka. Aku tetap mencintaimu, Gandini. Lalu, kenapa kau lesu seperti ini? Ya, karena aku mencintaimu, maka aku jadi begini. Aku tidak suka kau pergi kemana saja tanpa aku menyertaimu. Aku tidak suka kau bergaul dengan laki-laki siapa saja tanpa seizinku. Tapi semua itu kau lakukan, kau langgar. Sehingga aku merasa terpukul. Batinku seperti dikoyak-koyak. Sehingga aku menjadi lesu begini. Aku merasa sakit seluruh tubuhku. Walau aku sebenarnya ingin berontak, tapi aku tidak bisa. Aku tidak kuasa melakukannya padamu, Gandini. Ya, rupanya kau tidak mengerti, Tembong. Semua itu aku lakukan demi desa ini. Demi masa depan kita berdua. Aku akan sangat bahagia kalau kelak kita berumah tangga nanti. Semuanya sudah aman. Tinggal kita berdua menjalankan pemerintahan di desa ini dengan tenang. Aku mengurus segala sesuatu kebijaksanaan. Sedangkan kau mengurus seluruh pasukan kita. Ya, kenapa tidak kau katakan jauh-jauh hari tentang hal ini, Gandini? Sehingga aku tidak akan salah paham padamu. Seharusnya kau sudah mengerti, Tembong. Tapi apa boleh buat, kau salah tanggap. Sehingga terjadi hubungan yang tidak enak di antara kita. Baiklah, untuk itu aku minta maaf padamu. Karena kau adalah calon suamiku kelak. Tidak ada orang lain lagi di dalam lubuk hatiku, kecuali kamu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jadi kau siap untuk ikut dalam penyerbuan ke Tegalsari nanti? Siap. Kalau begitu, sebagai hadiah perkawinan kita nanti adalah kepala Ani. Apakah kita akan menikah dalam waktu dekat ini, Gandini? Kalau tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi kita, apa salahnya, Tembong? Memang tidak ada salahnya. Ketika matahari baru memerah di ufuk timur, pasukan Mentilin sudah menggelar kekuatannya di alun-alun desa. Pasukan berkuda sudah berjajar dengan rapi, sedangkan pasukan berjalan kaki juga sudah berdiri dengan kesiapan yang penuh. Setiap wajah prajurit yang dipimpin oleh Gandini tampak berwajah tegar. Bahkan di wajah mereka sudah terbakar dengan api peperangan. Sementara Gandini menunggang seekor kuda yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Kuda itu tampak besar dan kuat. Di ujung barat tampak Tembong menunggang kuda yang berwarna hitam. Sedangkan Kiwisa menunggang kuda berwarna merah. Ketiga orang itu memimpin masing-masing pasukan. Tembong memimpin pasukan berjalan kaki yang pernah dilakukannya dulu bersama Batara. Sedangkan Kiwisa memimpin pasukan berkuda. Sedangkan Gandini bertindak sebagai panglima perang. Di belakang sekali sudah pula berjajar pedati-pedati pengangkut makanan. Bahkan pedati-pedati itu juga membawa peralatan perang dan tenda-tenda untuk pasukan bila mereka harus berkemah. Kiwisa, apakah semua sudah siap? Siaga Den Ayu Gandini. Siap. Tembong, apakah seluruh pasukan yang kau pimpin siap? Siaga Den Ayu. Bagus. Sekarang mari kita berangkat menumpas musuh kita. Pasukan Mentilin mulai bergerak perlahan-lahan meninggalkan alun-alun desa. Di depan sekali, Gandini menunggang kuda pribadinya, kuda yang memang dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Sementara di belakang Gandini, tampak Tembong dan Kiwisa berkuda beriringan. Lalu di belakang mereka tampak 10 pasukan berkuda membawa panji-panji kebesaran Mentilin. Lalu baru diikuti oleh 1000 pasukan berkuda. Dan di belakang pasukan itu berbaris dengan rapi 2000 pasukan berjalan kaki. Tombak-tombak runcing dan mengkilat telah mereka genggam. Sedangkan pedang-pedang yang tajam tersimpan di dalam sarung-sarungnya. Dan senjata-senjata itu siap digunakan nanti untuk menebas musuh-musuh mereka. Sedangkan semangat prajurit-prajurit sangat tinggi. Di belakang mereka,
Iring-iringan 100 pedati menutup barisan itu, sedangkan rakyat berjajar di pinggir jalan mengeluh-elukan prajurit yang berangkat ke medan laga. Wajah-wajah penduduk itu ada yang gembira, namun kebanyakan dari mereka berwajah sedih, karena mereka sadar akan banyak di antara prajurit yang masih muda belia itu tidak akan kembali ke desa mereka, karena prajurit-prajurit itu tentu akan gugur di medan perang, mengikuti ambisi dari pemimpin mereka. Namun, satu hal yang mereka ingat adalah bahwa semangat Gandini sama dengan semangat almarhum bapaknya yang bernama Kirso, laki-laki yang tidak pernah kalah di medan perang, namun kalah di hari-hari yang menyedihkan karena telah dibunuh secara keji oleh Ki Sabrang tanpa satu orang pun mengetahuinya. Barisan prajurit itu terus menuju batas desa, sementara debu di pagi itu sudah mengepul ke udara. Lalu perlahan-lahan, barisan prajurit itu sudah semakin jauh, sehingga desa terasa sangat lengang, tapi tidak ada satupun manusianya. Gandini sedang melaksanakan ambisinya. Gandini sedang dipengaruhi oleh hawa peperangan. Gandini sedang dipengaruhi oleh keganasan yang tidak ada taranya, sehingga dia dengan ribuan pasukan mentilin berangkat ke Tegal Sari untuk mengadakan pembantaian. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-14, Negeri di Balik Awan, dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal lini Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.